Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya atas nama mewakili DKM Masjid Al-Huda, mewakili pengurus Masjid Al-Huda, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para panitia. Nabi kata salawat insya. Amin ya rabbal. Kapan saja baca selawat, apapun profesinya Pak, mau profesi tukang ojek ke, mau kulit bangunan ke, mau kantoran ke, mau pegawai negeri ke, mau swasta ke, mau pengusaha ke, orang politik ke, pejabat ke, apapun profesinya, Lazimkan untuk kita membaca salawat. Amin. Amihil mutakasirah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilali adrikni ya Rasulullah. Amma ba'du hadratil mukarramin para asati wal ustajah, bil khusus guru bimbing kita al-mukarram adai ilallah mujahid fisabili Dr. Kiai Haji Ahmadi LCMA mata Allah biduri hayati. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Terkhusus sahibul najis keluarga besar Umikna Ustazah Haja Nur Hayati. Semoga Umi Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, dan Allah berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang kami hormati, para tokoh alim ulama, mohon maaf kami tidak rangkai namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau. Kita doakan guru-guru kita yang hadir di sini senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, dan barokah dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Kalah sama makanan saya. Juga yang kami hormati para bapak ibu jamaah manis maulid yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Langsung aja ceramah saya gigi tiga karena udah siang. Luar biasa, siang ini kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita, masih dapat mengayunkan kedua tangan kita, duduk siku dengan berhikmah dalam rangka memperingati hari yang bersejarah bagi umat Islam, sejarah lahirnya seorang manusia agung yang diagungkan oleh Allah, lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh Allah, lahirnya manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, yakni 12 Rabiul Awal, lahir sosok manusia yang mulia,
yakin Nabiuna Muhammad. Nabiuna Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika pokok ya Nabi salam alaika pokok salawatullah alaika. Saya kalau ngaji ke anak-anak ibu-ibu disuruh selawat dia baca, ditawih dia jawab. Coba bapak-bapak ada juga tadi. Ayo ya Nabi salam alaika wa ya Rasul salam salam alaika ya Habib salawatullah. Walaupun 12 Rabiul Awal sudah jauh kita tinggalkan, tapi rasa mahabbah kecintaan kita sama Rasul masih melekat di hati yang dalam. Contohnya ini siang lisan kita bergetar menyebut nama Rasul, lisan kita tidak bastahi salam kepada Nabi. Insya Allah orang yang salam dengan Nabi, Rasul pun menjawab salam kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf guru malu-malu Iyalah. muter-muter aja. Saya kesana ada guru, kemarin ibu-ibu. Bu, jujur bapak saya buat ceramah enak sama ibu. Emang apa? Ngerti kagak ngerti di mana bu? Yang kedua, subhanallah senangnya sama ibu-ibu. Subhanallah tiap maulid satu tempat beda tempat bajunya beda. Kalau saya ceramah cuma 2 antara gamis dengan pokok, tapi ibu-ibu tiap hari gantinya baju. Saya yakin kalian boleh ngutang. Gak apa-apa yang dibayar, amin ya Rabbal. Ini luar biasa ibu. Jauhan angkot. Benar. Bis. Jangan berbedakan. Loh. Jadi menggemang kayak gua. Nah, begini nanti. Ini luar biasa ibu, masya Allah. Lisan kita dibasahi dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Lisan kita bergetar menyebut nama Nabi Muhammad. Ingat ibu, kalimat menyebut nama Rasul, bersalawat. Kata Rasul, orang yang bersalawat untukku 1 kali, Allah balas 10 kebaikan. Kira-kira tadi udah berapa kali kita sholawat? Apalagi di Madroh, masya Allah. Mantap ya, berkat di Madroh. Nanti doain aja sampai kiamat di Madroh. Ya tuh jangan kawin-kawin. Ini subhanallah, dan barang siapa umatku yang berselawat 10 kali, Allah balas 100 kebaikan. Orang yang mampu berselawat 100 kali, Pak, Allah balas 1000 kebaikan. Umatku yang mampu berselawat 1000 kali, Allah balas nanti ketika di yaumil akhir tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan dekat sama Rasulullah. Inna awwala nasi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah. Orang jodoh nanti di hari kiamat yang dekat sama Rasulullah adalah orang jodoh. Berkat dilihatin. Gangguannya banyak bener ini, orang lagi ceramah lagi berkat. Ntar dulu nama bu, ya enak cantik gitu. Dia kacau saya kotor. Nanti dia melah di hari kiamat orang yang paling dekat sama Rasulullah adalah ketika di dunia yang paling banyak baca sholawat. Ibu nyai baca sholawat. Ada ibu nyai?
Ibu Juju baca sholawat. Ada Juju? Ibu Mardia baca sholawat. Ibu Aam. Oh, yang saya sebut tukang-tukang baju. Maaf ya ibu, saya kalau ceramah audiennya ibu bingung. Pertama, kalau saya ngomong lurus, ngomong politik dibilang bosen di politiknya. Sekarang kita ngomong ngaji terus dibilang hantu. Ada tawanya, ini mah bukan penceramah, pelawak. Jadi bingung kok. Terkadang saya ceramah tempat ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ngantuk kan baru salam doang. Kalau ucapan ngantuk masih enak, begitu saya turun ceramah, ibu-ibu ngomong, kiainya agak resep. Nadim kan berselawat insya. Amin ya Rabbal. Kapan saja baca selawat, apapun profesinya Pak, mau profesi tukang ojek ke, mau kuli bangunan ke, mau kantoran ke, mau pegawai negeri ke, mau swasta ke, mau pengusaha ke, orang politik ke, pejabat ke, apapun profesinya, lazimkan untuk kita membaca sholawat. Amin. Saya punya guru Fadilatul Habib Al-Habib Syarif Ahmad Al-Haddad. Beliau adalah salah satu pengikut Torekoh Atizani. Ketika saya bangun pesantren, mohon maaf dulu saya belum pantas di pesantren karena ibunya jujur. Mungkin ini doa dari guru pada. Terusin Pak. Terusin. Hari ngantuk. Beliau datang, Abdurrahman, anak datang kemari, antum lagi bangun, anak gak kasih barang material, anak gak bikin ente pasir, anak gak kasih adu besi, anak gak kasih adu cat. Nih, amalkan insya Allah. Yakin dengan kebesaran sholawat Fatih, antum punya rezeki banyak. Alhamdulillah saya baca setiap 5 waktu Pak, ba'da sholat itu dibaca 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mau tidur 100 kali baca amin. Awah giliran yang diganggu lama bener, giliran masyarakat karaokean buat 1 jam. Ibu baca selawat kapan aja, baca selawat enak sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk buktikan kecintaan kita siang ini sama Rasul, membaca selawat mutlak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Besok begitu Ibu Umi kalau bawa motor besok pada salawat. Salatullah salamullah, insya Allah nggak jatuh. Ibu naik angkot bismillahirrahmanirrahim sampai diangkot pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah orang-orang yang lagi berselawat di antaranya fadilahnya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah. Ada beberapa fadilah yang luar biasa ketika sering membaca selawat. Satu catat, orang yang sering baca selawat insya Allah dijauhkan daripada bahlak dan wabah. Amin. 2 tahun yang lalu kita diserang COVID. Pak, nggak bisa bentar Pak nasinya. Pak, bodoh amat. Liwat kita kan dianggap tunggal kalau
maulid berkah tuh. Itu berkat Ustaz. Di sini segitu apa buat saya. Ini kayaknya perlu istirahat dulu ceramahnya. Orang-orang yang sering berselawat, insya Allah senang berselawat, Allah akan jauhkan daripada bahaya. Nah ini apa? Bulan-bulan kemarin, Masya Allah kita diserang COVID. Alhamdulillah sekarang COVID udah nggak ada, tapi saya masih pada pakai masker. Saya kasih tahu Bu, nenek-nenek, COVID kagak doyan nenek-nenek. Saya khawatir nanti yang tua kagak ada COVID udah tempat pakai masker mati lagi. Ya kalau mau pakai silakan mau dari aja lah. Mari ano. Ini mohon maaf ya, gara-gara COVID imbasnya banyak banget. Bukan hanya pengusaha yang bangkrut Bu, bukan orang jualan yang tutup, sampai ceramah sepi. Bener Pak, saya menarik ojek malu, ribet, menarik angkot kagak pantas. Untuk banyak yang mati. Proyek tembok. Bu, Ibu, jauhkan daripada bahaya dan wabah. Kita jauh dari lautan, kita jauh dari pegunungan. Tapi Allah punya makhluk yang namanya angin puting beliung. Sekarang lagi melanda kampung tuh, Masya Allah. Ini yang lebih aneh Pak, orang itu kagak pernah hadir di maulid, orang itu kagak pernah sholat, kagak pernah baca selawat, kagak pernah sholat. Begitu ada angin puting beliung sampai depan rumah dia nangis sambil azan, kagak pernah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata malaikat Thailand. Maafin Pak, ini seorang Depok jadi Betawi pinggir. Ibu banyakin baca selawat ya kami. Insya Allah jauhkan daripada bahaya dan wabah. Bocah orang main. Soalnya banyak anak gangguan. Saya pinggir saya. Neng boy dan dia. Neng, dia bagus sehati dengan kain aku. Ada yang kuning juga terus. Alhamdulillah. Ibu terusin Bu. Bu, udah besok-besok makan lu. Anak panitia, jangan diomelin. Khawatir kantor gue dikurangin. Saya lupa ini Gus Soleh ini. Saya punya sohib dari dulu Bu. Alhamdulillah pinter nyari mertua. Maafin Bu, terusin Bu. Dah besok-besok kalau udah mengundang kiai tenor banget. Cuma 5 juta aku ditawar. Kata Gus Soleh teman, Ustaz jangan mahal-mahal teman. Saya bilang, Gus Soleh ente ngasih 5 juta, 4 juta bukan duit ente, boleh patungan. Maafin gue ya. Bos, insya Allah dijauhkan daripada mahal dan wabah. Makanya lazimkan perbanyak membaca sholawat di rumah, baca sholawat insya Allah. Di mobil baca sholawat, turun mobil syukuran rumah, hajatan rumah, jual rumah, habis itu. Banyak baca selawat insya Allah. Aja yang menciptakan Rasul itu berselawat. Banyak yang Allah ciptakan, contoh Allah ciptakan salat dan Allah perintahkan hambanya untuk salat. Tapi
Tapi Allah tidak, karena tidak berhak sholat dan beliaulah yang memerintahkan sholat. Allah memerintahkan puasa, tapi Allah tidak berpuasa karena tidak ada hak untuk beliau berpuasa. Allah menciptakan zakat, tapi Allah tidak berzakat. Tapi Allah menciptakan Rasul Nabi Muhammad. Ketika Rasul hadir di perempuan ini, nah Allah dan malaikat pun bersolawat. Insya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, apalagi mau jujur, apalagi mau siti, apalagi bapak-bapak. Woi pak, ada juga ke pak? Kalau saya lagi ceramah sambil dimakanin pak, karena makanan di tempat maulid itu berkah. Itu baru dimakan, apalagi ditaruh di tas. Nah, biasanya yang begitu, yang kreatif ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu kreatif? Berkat kasih sayang anak beda sama orang laki. Betul ibu ya? Kalau bilang yang kedua apa fadilah sholat pak? Allah mudahkan segala rezeki kita. Makanya kalau rezeki kita sedang macet, toh ada duha. Setelah duha, lazimkan berselawat 100 kali paling sedikit. Amin. Di tengah malam baca selawat 1000 kali. Insya Allah wasilah kita membaca selawat, kebesaran daripada ridho Allah, ridhonya Rasul, akan dimudahkan segala rezeki kita. Jangan pernah takut karena rezeki bukan di tangan manusia, Allah lah yang mengaturnya. Insya Allah. Suami nggak nyari duit, jangan dimarahin, nggak boleh. Mau bangun jam 12 belum masak, nggak ada beras, jangan dimarahin. Bagaimana Ustaz? Pegang telinganya pelan-pelan, bacain sholawat. Sholatullah, salamullah, ayo, ala toha rasulillah, potong sholatullah, ala yasin habibillah. Nggak bangun juga, suami kita juhur masih tidur, ganti sama takhir. Pegang telinga kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kagak bangun juga, gampang, tutupin kain panjang. Wajahnya tutupin kerudung putih, sampingnya taruhin beras ambaskom. Setiap gang jedokin bendera kuning. Insya Allah suami kalian nyari, Allah kasih rezeki mendadak. Setuju bu? Yang setuju pengen jadi janda. Bu, apa sih tugas suami? Kata Rasul, tugas suami cari duit, tugas istri ngabisin. Kalau jujur, emang bener tuh. Istri mah masalah tapi ngabisin duit juga dia mah ada kelihatan. Terkadang dikasih 500.000 makan putih buat kondangan. Coba suami kita 300.000 kopi segelas, kopinya menjanda. Ngapin pak, ngomong bapak-bapak soto di salanan, ini dari tamu kayaknya sama bayar sih. Iya, itu dia bukan. Insya Allah banyak rezeki, amin. Rezeki kita banyak, amin. Yang ketiga, mana fadilah daripada selawat? Allah berikan lapang dada, ketenangan dalam hidup ini. Ketenangan dalam hidup tidak diukur dari rumah yang mewah. Ketenangan hidup tidak diukur dari kendaraan yang mewah. Ketenangan tidak diukur dari tanah dan duit yang banyak. Tapi ketenangan di dalam hati yang paling enak, rajin ibadah, baca sholawat, duit banyak, itu enak. Amin. Kalau hati sudah tenang, insya Allah tidak ada gundah dan gelisah. Amin.
udah tenang-tenang, rumah tangga adem, melihat suami enak, kalau dia punya duit. Ibu, melihat tetangga maju, kalau hati tenang, alhamdulillah. Kenapa? Sifat tenang dijauhkan daripada sifat iri, sifat dengki, apalagi sifat sirik sama tetangga. Kan ada ngaji mengaji, nggak boleh lihat tetangga punya. Ada begitu? Mana orangnya? Terkadang jilbab dipakai ngaji paling depan, masya Allah, lihat tetangga di mobil. Lihat tetangga beli motor, pakai ngomong, Bu, saya kok aneh ya, masa suaminya jadi Gojek, itu kok emasnya banyak banget, kemarin habis beli motor baru. Emang dasar hatinya nggak bagus sama tetangga, pakai nyautin, Bu, emang dia suaminya kalau siang ngojek, tapi kalau malam itu bunyi apa, Bu? Ingat kasus babi ngepet, Bu? Nah itu tetangga saya. Ibu, Bu, nggak boleh, Bu, ya. Seharusnya ada tetangga rumahnya bagus, Ibu. Saya senang banget Ibu bangun terus. Doainnya biar jadi anak saya seperti Ibu. Ibu, masya Allah gelangnya banyak banget. Doainnya biar saya punya gelang cincin kayak Ibu, biar anak saya bisa milikin. Ini mah bukannya emas, menggagah. Udah begitu pakai emas, udah tahu emang tetangga yang pada kiri. Begini mah. Begitu maulid kaum Ibu ada tampil qasidah. Gelang bagus, bukan cakep gitu. Lala. Yang begitu biasa kalau dia apa radio Amerika, maafin radio Jepang, radio Palestina. Bu, jangan ya, Bu, jangan orang memakai ini beragama. Ini biasa yang ngaji mengaji, tapi orangnya dengki, iri, keciri, dari badan yang kurus. Yang gak semua orang kurus begitu, Ibu, ya. Ada yang faktor keturunan, atau memang diet, atau memang orang itu sering melaksanakan puasa Senin Kamis, jadi langsing badannya. Tapi saya kasih tahu, yang gemuklah yang orang yang masa bodoh. Orang gemuk, apa enggak? Bodoh amat, gue gak minta sama lu. Ada dikit lu gua bagi, gua hidup kagak bersandar sama lu, gua kagak minta maaf sama lu. Kalau lu susah, gua pengen bagi. Tapi ingat, banyak orang gemuk mati dagang. Terusin, Bu, terusin, Pak, terusin, Pak. Buat kami jam 1, ambil jam 2, ambil jam 3, nyuruh mati. Bu, saya mau nanya sama Gus Soleh, sahabat saya hubungin saya. Tadi lupa saya nyebut. Ya udah ke kamar mandi dulu gitu saya. Gus Soleh terusin, nampak gopek. Bu, itu fadilah daripada sholawat insya. Yang ketiga, orang-orang yang berserempat, orang-orang yang bersenandung. Ibu, nanti akhir harapan kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat langsung dari Rasul
TV mulu sih. Akhirnya Allah murka tuh TV buruk ini. Ibu, doain saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, bukan saya buruk lagi Pak, saya bentak. Ibu, Bu, subhanallah Bu, kita nanti bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad 1000 untung, miliaran untung. Kenapa? Orang-orang yang bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa diminta, Allah tanpa bikin surga. Kalau Allah dan Rasul ridho, kita di masa akhirnya akan nikmat. Amin. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Senter, pernah beliau berkata, nanti ketika umat Rasul masuk surga, orang itu terlena dan terlena dengan bukan keindahan istana hasil ibadah kita yang terbuat dari emas dan kacanya dari berlian, bukan itu. Bukan melihat air dari telaga Kausar yang nikmat kita minum, air susu, makanan yang enak di surga. Tapi orang jomblo nanti terlena ketika masuk surga melihat sosok wajahnya Nabi Muhammad. Ibu, Ibu, yang baca selawatnya, ini terusin bang, membaca maulid yang dibaca Sintu Dira. Mudah-mudahan antum besok malam Rabu bisa ikut haul. Jadilah besok malam Selasa saya berangkat ke Solo. Haul daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ditarik tapi punya anak Al-Habib Ali bin bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Punya cucu Al-Habib Anis Al-Hafizullah. Mudah-mudahan hadir. Ini hadroh, ente tahu hadroh. Tujuannya ngilangin hati Rasul, agak baca selawat. Ente masih dapat syafaat. Aneh doain aja ya, main hadroh terus jangan kawin-kawin. Ibu, harapan kita Masya Allah Bu, orang-orang yang cinta maulid Nabi, orang-orang yang cinta pada zuriatul Rasul, orang-orang yang cinta habaib, orang-orang yang cinta keturunan Nabi, orang-orang yang bersama ulama, orang-orang yang cinta kepada maulid Nabi, yang bertarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah yakin kita bakal masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal. Beruntung ibu, saya tanya, ibu pernah lihat wajah Nabi belum? Bapak pernah ketemu Rasulullah? Mungkin ada beberapa orang yang memang sudah hidupnya luar biasa, tingkatan ibadahnya juga berbeda, bisa berjumpa dengan Rasul melalui mimpinya. Tapi rasanya kita belum. Walaupun hidup kita zamannya jauh dari Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita beriman kepadanya. Itulah yang sangat beruntung. Tuba liman ro'ani wa aman nabi. Suma tuba liman la rodi wa aman nabi. Ini saya ceramah semangat bisa. Ceramah kalau lagi lapar semangat. Alhamdulillah Bu, sekarang ada tol Sawangan. Masuk tol Sawangan sampai sini Gus Soleh ngomong hati-hati, jangan lama-lama, Sawangan jauh. Dia emang kalau pulang bawa motor, ya maklum kan dia belum punya mobil. Jauh kan sejam setengah. Tapi dari tol Sawangan kemari 21 menit. Ada yang tol Alhamdulillah. Ada menang ya, besok menang lagi ya. Amin enggak? Saya di WA ada datang. Emang apa? Saya punya prinsip, saya dakwah butuh umat butuh dakwah. Itu terkadang baru masuk YouTube, pakai DP, lagi DP, terkadang butuh masuk DP, lagi datang. Ya bro, ngomong. Saya ngomelin banget sama kitab saya punya guru Fadilatul Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Syedil Walid bin Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Majlis Al-Bushrah.
Beliau bilang, Abdurrahman, jangan macam-macam sama umat. Mau dikasih berapa juga terima, itu mah hadiah. Yang penting ikhlas. Maaf Ustaz ya, yang ngomong begini yang ngecilin mana. Ibu sholat luar biasa, Umi Mas Orun tuh menyemangat dia, suaranya bagus. Saya juga kehilangan Bu. Biasanya kalau tablik akbar sepaket sama beliau kori, saya ceramahnya. Tapi tetap ada yang tenar penceramah. Ibu, rumah rohani wa aman nabi. Beruntunglah orang yang hidup di zamanku. Orang itu beriman kepadaku, pernah berwajahan dan berjumpa denganku. Siapa orang itu Pak? Para sahabat dan keluarga Nabi dan pengikutnya pada saat itu. Cuma tuba 3 kali. Beruntung orang yang tidak pernah melihat wajahku dan jauh zamannya dariku, tapi orang itu beriman kepadaku. Siapa? Nih orang-orang jodoh yang pada cinta maulid. Alhamdulillah. Kadang ini dipakai qasidah di ibu. Tuba liman rohani wa aman nabi. Tuba. Jadi nggak bisa makan-makan. Emang enak. Tuba liman rohani wa aman nabi. Tuba wa aman nabi. Ibu menyekek saya. Liman layaroni wa aman nabi. Pakai itu takut baju. Gerak kaki. Ibu, selanjutnya subhanallah. Intisari kedua, ada yang peringatan maulid harus ada astarnya. Artinya biar ada lokasinya. Dari kiai kondang sampai kiai kondangan diundang. Dari mama jaga sampai mama diundang. Yang terpenting satu pengamalan. Wujudkan daripada hasil tablik akbar. Apa di antara? Yuk istiqomah untuk menjalankan sholat di bawah. Ini mesin sudah cakep banget, nggak perlu yang atas emas. Yang penting pengamalannya, amin. Kenapa saya katakan Pak Masya Allah? Hatta bapak ibu doyan maulid, hatta ibu ngaku Islam, hatta pengen masuk surga. Kalau tidak melaksanakan sholat, hati-hati. Man tarrokas sholat kamu ta'amidan faqad kafara biharam. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat termasuk kafir terang-terangan. Naudzubillah. Bu, kita mah kali di akhirat mah kelamaan ibu ya. Bu, yang dekat itu udah paling dekat itu di kuburan. Nanti terus jasad kita dipisah oleh Allah menemukan satu kematian. Ingat, Bu, yang dipertanyakan adalah amal sholat kita. Pak, sholat apa yang dipertanyakan kita? Ada yang ngomong, ini terkadang mama bapak-bapak amal sholat mah agak mau ngaji susah banget, giliran mancing tuh yang benar. Ada tukang mancing, ada tukang mancing. Nggak ada Bu ya, nggak ada di sini mah, enggak di luar banyak. Ibu, ya boleh mancing, hobi burung silakan Pak, jangan pernah lalai karena ibadah. Ibu, Bu, ini mohon maaf Pak, nanti yang dipertanyakan di dalam kubur ketika jasad kita dipisahkan, yang dipertanyakan bukan pahala haji terlebih dahulu, bukan pahala umrah terlebih dahulu, tapi tentang sholatnya Pak. Udah janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti menemukan satu kematian. Baju hijau, baju kuning,
baju biru, baju hitam, penceramah, belakangan. Ngeri banget ibu ya. Kematian kita nggak tahu bu. Jangan ngomong begini, Pak Ustadz, saya kan masih muda. Ingat, kematian tidak menunggu datangnya Tuhan. Pak Ustadz, saya masih gagah. Ingat, kematian tidak menunggu datangnya lemah. Ustadz, saya masih sehat. Ingat, kematian tidak menunggu datangnya sakit. Sekarang kita bisa tertawa, mungkin besok malam kita dihabisin sama keluarga kita. Ini kalau ceramah agak pengen makan ngomong mati, dibungkus aja. Ini saya senang banget masalah Tori ini kembali ya. Suaranya bagus banget. Roma Amarika namanya. Roma sama Romi mana? Ya Oma kan begitu bu. Oma aku saking kepasenya nyebut isinya juga enak. Rika mataku kotok. Mengerti ya Ustaz Ridho ya. Berani Masya Allah berganti yang enak begini. Udah kembar soleh kan bu, mantap gak? Mau punya anak begini mau? Jadiin mantu. Itu punya saya. Apa dah? Kedua aja. Kedua. Kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi Ahmadi, romannya ini luar biasa beliau mah. Dari badannya takut sama bini tua. Masya Allah, Alfi Ahmadi ke sini. Saya kalau ceramah di depan polisi kota ini gimana bu ya? Biasa-biasa aja. Depan TNI, depan polisi biasanya. Tapi kalau di belakang saya ada kiai Ahmadi, apalagi subhanallah pengalaman di masjid, saya di mana? Karena memang saya disuruh siapapun orang yang saya anggap rumput-rumput yang bergoyang. Artinya biar saya kagak grogi kiai. Terusin bu ya. Kematian, Masya Allah. Hati-hati ibu. Bu, sekarang kita bersolawat, mungkin besok pagi kita diselawatin. Sekarang Bapak ngaji, mungkin besok malam Bapak dihajiin. Kita nggak tahu. Sekarang kita melihat ambulan di jalan narik mayat, mungkin besok kita dilihatin orang mayat kita di ambulan. Nggak ada jamin. Ini sekarang saya ceramah nih. Saya yakin 10 tahun masih ceramah. Lah, yang penting saya megang bodo amat. Makanya ibu rajin ibadah, amin. Bu, ibu apalagi udah tua-tua mah ya, masuk rajin ibadah. Yang kedua, ibu rajin ngaji. Ibadah bisa sempurna kalau gali ilmu kita gali terus, amin. Ini Masya Allah, di sini ada Kiai Haji Ahmad Kasih MA, tanyain tentang hukum agama. Di sini ada teman saya Gus Soleh, tanyain tentang hukum agama. Itulah orang yang rajin ngaji. Ada yang ngomong, Pak Ustaz saya mau ngaji, cuman begitu Ustaz cerita, Ustaz ulang hadis ayat sampai rumah hilang. Bagaimana Ustaz? Kalau udah tua dapat dispensasi keringanan dari Allah. Kenapa? Bisa agak bisa Pak, itu mah hidayah dari Allah. Yang penting gugurin kewajiban. Ada orang tua kagak yang mengaji ada? Ada kan tetangga yang kagak ngaji? Banyak, terkadang ngaji kagak mau, mingguan kagak ada, ngaji bulanan kagak ada, ngaji tahunan kagak ada. 4 bulan itu keliling baik ngaji, kagak tahu yang mengundang hajatan. Kamu ketahuan mau hajatan. Ini biasa di kampung saya begitu sih diam. Emang iya habis saya ngomong rodi ada rodi ya. Orang ada diam. Maaf yang ini makanya rajin ngaji. Ibu rajin ngaji Pak ya. Amin Pak.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq makalahnya mengatakan man farada fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang bergerak mencari keluar mencari ilmu Allah, ini langkah kita dihitung jihad di jalan Allah. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sya'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua mana ibu kan begitu. Ibu kalau ngomong di masa mulut diem enggak. Ibu, ngaji biar pada rajin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sya'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa orang jomblo yang melangkahkan kedua kakinya mencari Allah, nanti kedua kakinya akan mudah menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu rajin ngaji ya, rajin sholat ya. Orang yang sering ngaji sholat hatinya gak galau, enak, ada ilmu, ada hiburan juga. Udah tua mah hiburan di majelis-majelis ini udah. Nenek-nenek gak usah shopping. Nenek-nenek jagung, perempuan sepaka putih. Udah tahu nek libus udah dibuka. Ntar bapak gue nengok. Shopping udah tahu nih ke eskalator buat turun dibuat naik. Oh nggak sampai. Udah tahu shoppingnya di majlis-majlis ilmu. Karena apa? Majlis ilmu, majlis tabib, majlis ratib, majlis maulid itu adalah taman-tamannya surga. Kalau kita sudah duduk di taman-tamannya surga, berarti senambah lagi kita menikmati indahnya surga. Alhamdulillah. Ibu, begitu ya. Amin. Yang ketiga pesan saya, Ibu, kita rajin ibadah, hormati yang namanya kita punya suami. Amin Ibu. Suami sejelek apapun adalah pimpinan rumah tangga. Sekarang banyak ibu-ibu ngaji rajin, jilbab dipakai, udah tahu punya suami, masih demen laki orang. Ini ada. Coba duduk yang mana orangnya. Kata yang ngerasa bujuk gua pisang, atau begini gua duduk di belakang. Ibu, semua manusia punya latar belakang yang tidak baik. Apapun kesalahan kita, kalau kita niat tobat, insya Allah tobat diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sama suami itu saya ya, panggil papa. Gak apa-apa panggil papa yang kaya nih, seperti Kiai Haji Ahmadi. Saya yakin makanya Abi apa papa. Kata istrinya papa mau ngajar ngaji ya? Iya mama. Ini kitabnya papa, ini pulpennya papa. Dibukain pintu, dicium dah jidatnya. Bu, kalau suami mau ngaji pulang sholat Jumat, cium jidatnya, kering. Karena mencium kening suami sama juga mencium batu hajar aswad di Ka'bah pahlanya. Itu baru dicium, apalagi digarong. Langsung dibukain pintu, ditutup jebret, dibuka subhanallah garasinya. Kata Kiai Ahmadi, dah mama, dah papa. Ustaz Soleh motor mana? Gak mama, gak apa-apa lah musruk ya. Panggil ya Mina. Ini jangan suami udah hitam suruh makan keling, udah makan keling.
Terus suami jawab, belum pesek. Yang enak ambil papa. Ustaz, suami saya makan beli bangunan. Gak apa-apa, panggil papa. Papa, mama tidak diukur dari ekonomi, itu kesetiaan. Papa mau bikin rumah ya. Ini sendok pasirnya bapak. Jangan apa-apa. Papa, ini martirnya bapak. Papa, jangan lupa papa ya, sarapan dulu. Habis sarapan, pergi. Begitu pergi, ada ketinggalan. Papa, kembali papa. Karena suaminya ada apa mah? Kakak tua ketinggalan. Buat kita bel, kakak tua. Boleh nggak gitu? Boleh. Kali orang ngomong, suami istri PK. Cintai suami amin. Berakhlak sama suami amin. Sebagaimana akhlak istri Rasulullah. Bagaimana tabarukan dengan istrinya Nabi. Istrinya Nabi kalau manggil Rasulullah, ya Rasulullah, dengan senyum, kalimat lembut. Contoh, ini makanya giliran suami punya duit, abang, ayah udah makan belum? Giliran suami gak punya duit, nanya, makan ada apa? Gak tau. Kali sendiri, lagi repot sama suami goblok. Ada begitu ada begitu, positif. Dewa, cium tangan nih, abang. Sholat Jumat ya, abang. Kalau mengetahui abang atau bapak Pak, saya mau ngaji ya, maafin dia saya nominasi karena saya buru-buru. Sudah tersiap kok di meja makan, tinggal nyetok aja. Apa anda mama? Ada begitu ada. Ini terkadang istri suka brengsek juga. Suami pulang sholat Jumat pengen diwali suami soleh. Begitu buka pintu, Assalamualaikum. Siapa sih? Bukan dijawab. Dia mendokin lagi, Assalamualaikum. Dibuka pintunya, Waalaikumsalam. Begitu melihat suaminya, bujuk kali siapa? Bujuk. Emang lakinya. Jangan dulu. Ya, karena Rasul diutus ke dunia ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka itu berakhlaklah sama suami. Begitu pun suami berakhlak sama istri. Uy. Jadilah suami yang baik. Jangan kayak si Rizky. Ibu juga jangan kayak si Rizky. Habis diganti rame baik lagi. Ustaz kau tahu? Nonton. Ibu ya, ibu, yang masalah cinta suami amin, amin ya robbal. Pokoknya suami, masya Allah, suami kita mau jelek cuma jodoh kita. Terkadang suami tapi bener tapi diomongin, lu mau baik, lu makan cakep, tapi lu bulet. Kalau istri yang solehah, memang saya dari kecil mengidamkan suami yang bulet. Lu mau cakep-cakep laki kelingku itu, saya memang senang sama orang laki yang hitam. Karena apa? Dodol hitam rasanya manis, tapi laki ibu pahit loket. Itu tinggi agama. Begitu punya bersyukur. Ini mah kabar. Saya mengenal sekarang kawin sama bapaknya bocah. Kakak disautin, lu mau ngeblenjong? Ngeblenjong karena ke-11. Ibu ya, cintain suami kita. Amin ya rabbal. Dah, 3 kalimat aja. Yang pertama, adanya maulidin Nabi, berbanyak bertari selawat. Yang kedua, adanya maulidin Nabi, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang ketiga, berakhlaklah terhadap suami berhalal terhadap istri.
insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin ya Rabbal. Dan sebelum saya akhiri, Ibu, Bu, mau saya ajak? Mau gak Bang? Mau Bang? Bu, ingat kalau orang sudah meninggal dunia selain sholat yang dipertanyakan ada, yakni sodakotin jariyatin, sodakoh di jalan Allah. Kebetulan saya lagi proses pembangunan pesantren terus berlanjut. Mohon izin Kiai, saya dikasih warisan sama orang tua saya 250 meter. Alhamdulillah keberkahan dakwah doa guru sekarang udah sampai 1300 meter. Bangunannya itu 700 meter, enggak gede. Yang pertama saya bangun 23 kali 6 2 lantai buat perempuan. Bangun lagi yang kedua, bangun 15 meter panjangnya kali 6 3 lantai. Lagi Covid, orang-orang pada susah, kita bangun lagi. Alhamdulillah 9 kali 8 itu buat lantai, udah rapi lagi. Sekarang tinggal finishing, catnya belum, keramiknya belum. Ustaz minta, hakikatnya saya yang minta, johirnya saya minta, tapi hakikatnya buat jaringan ibu nanti. Ada duit pada? Ada bawa ya Bu ya, minta tolong panitia. Tapi kalau ada kumpul jangan dibagi dua ya. Ibu, kalau ibu punya duit 10.000 diantarin ke pesantren saya, mojeknya berapa duit? Ibu punya duit 100.000 ke Sawangan, masya Allah Bu. Ibu, tolnya berapa duit? Tapi saya mediakan, mau 10.000 silahkan. Ustaz saya 100.000 silahkan. Kurang puas, ada nomor rekening saya. Ustaz saya pengen 5.000, mangga. 2.000 silahkan. 1.000 nggak apa-apa. 500 paling. Ya Bu, kan saya baca selawat Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Aduh, dari mana tuh? Ayo. Ayo, betul. Kalau itu kekenyangan nggak ada minggu depannya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
yang beresin saya bongkar. Nah tadi Pak di pojokan, masya Allah, alhamdulillah ada ibu-ibu keluarin 100.000, alhamdulillah. Kembali ada 95. Dan yang kembalian. Ibu bapak jawab yang kompak, infak sodakonya ridho ya, ikhlas ya. Al-Fatihah biniyati sifat hajatuna, hajat jamaah majlis maulid yang memberikan infak sedekah berupa uang maupun doa bil barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'inu billahi syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, panitia ibu kelanya. Ibu, Bapak, ya maafin Al-Fakir Pak ya. Al-Fakir Abdurrahman Farigi, mungkin Kiai Ahmad dikasih nanya Abdurrahman Al-Farigi kelompoknya mana? Itu mengitibarkan nama kampung. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten, Syekh Minangkabau karena memang lahir di Minangkabau. Saya punya guru Abu Yahya Abdurrahman Nawi, ada nawinya. Presiden yang dulu Abdurrahman Gusdur, ujungnya ada Gusdurnya. Meninggal Kiai Haji Abdurrahman Madinah Bekasi. Ada lagi Abdurrahman Soheh. Nah saya Abdurrahman gak ada ujungnya. Saya ambil kampung saya, kampung Ringi Pak, bukan Ringi Bitaro, Ringi Sawangan. Abdurrahman Al-Farigi orang Ringi, kelurahannya Mendahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Mungkin ibu butuh dakwah saya, boleh nanti datang. Begitu lagi ceramah ada yang ngomong Abdurrahman Al-Farigi bin apa? Saya jawab Abdurrahman Al-Farigi bin Bedahani Wasawangi Wadepoki. Ini salah kenal aja Pak ya. Jadi kalau ada Al-Farigi saya insya Allah. Yang kedua, bila mana Bapak Ibu minat anaknya dipesantrenkan silakan. Di Jalan Haji Sulaiman nomor 5 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Pesantren saya motonya salam modern. Saya ambil kajian kitab cara teknisnya itu dari Lubiang Sadeng, Al-Maghfurullah Muhammad Belbaini atau Al-Marhum Kiai Fadl Qudus. Jadi cara penyampaiannya ngaji kitab kuning, pakai logat, pakai najoman, pakai irab, pakai slogan. Kitabnya dari lulus SD sampai SMP yang tipis-tipis saja. Jurnian, makan bina, tumpah, apa lagi? Bu, yang di apa? Ada tungkap di depan ini. Bukan orang dong, ada lonjer. Akhir kita jegel. Bu, ibu, bu, titipin bu ya. Salam modern. Jadi kajian-kajian kita tulis 20 kitab itu dihafal. Dalam 1 bulan apa jurnia dikasih apa piagam apa pasifan dikasih. Mumpet nggak ada orangnya ini. Ibu ya, modernnya ada pendidikan formal SMPI sampai jenjang SMK. Silakan yang dititipkan ke saya. Ini brosur lagi ketinggalan atau bisa menghubungi Gus Soleh. Bagaimana Ustaz yang yatim? Yang yatim 60% dapat keringanan. Alu polos nggak bisa. Yatim juga banyak senyumkan. Ustaz, saya punya perawan, punya yatim umur 11 tahun. Tapi saya janda. Kebetulan ibunya umurnya 29 tahun, janda muda cakep. Silakan ibu-ibunya yang ada. Saya terima, saya terima. Mobil saya berkata benar.
Biar itu si bapak gesit melayani umat tamunya Nabi. Kecuali dia panjang umur. Ibu, ibu ya, insya bilang, Ustaz, saya punya cucu 12 tahun, bapak ibunya udah meninggal, sama nenek, tapi saya umurnya 70 tahun, pengen nyantren, boleh nggak Ustaz? Boleh, sama Ustaz Gus Soleh. Saya nggak mau sama nenek, air lekek, Mari kita nama ya. Dah kita aja, mari kita baca surah Al-Fatihah. Bil khusus sahibul majlis, sahibul bait, Umina ada Nur Hayati Umi yang orang sehat. Mudah-mudahan dia orang sehat nih ya. Pokoknya karena jangan naik motor nih, naik mobil aja. Ya, iya maklum memang mantunya kalau punya mobil. Mana mantu naik mobil tuh. Jadi mertua akan naik motor. Emang mantunya rada kurang malu. Ibu minta Nur Hayati biar sehat banyak umur, begitupun anak cucunya, begitupun keluarganya semua. Biar khusus kita punya guru pembimbing Kiai Haji Ahmad Yasin biar sehat, biar istiqomah bimbing kita, amin Bu. Biar bagaimanapun kalau ada bimbingan Kiai insya Allah selamat dunia akhirat. Kita doain nih beliau Umi Haji Nur Hayati, Kiai Haji Ahmadi, Ustaz Gus Soleh dan ustaz-ustaz lainnya, biar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, barokah manfaat ilmunya buat kita semua. Lillahi ta'ala biniyati syifa bil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah biniyati syifa hajatuna, hajat jamaah majlis maulid yang hadir, ya Allah lepas daripada peringatan maulid, Allah hapus segala dosa-dosanya, Allah jauhkan daripada bahaya dan wabah, Allah lancarkan barokah rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafin kalau banyak salah, banyak kesalahan, itu saya tahan, itu kebodohan dari saya. Kalau memang itu sebenarnya semata-mata hidayah dari Allah. Yang terakhir saya minta doanya Kiai, alhamdulillah Ustaz Soleh, Kiai Ahmadi, 1 bulan ke depan saya dapat safari dakwah ke Asia. Alhamdulillah ada 7 titik saya ceramah di Malaysia, ada 3 titik dari di Singapura, dan di Brunei ada 5 acara. Itu pun kalau ada yang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.